Tiga. Hai kids, this is your dad. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang ingin menjelaskan aliran-aliran di dalam pendidikan. Perkenalkan, nama saya Safar Hasan, berasal dari Nusa Tenggara Timur, lebih tepatnya di Aler. Dan saya memiliki hobi, salah satunya adalah mengganggu pacarnya orang. Perkenalkan, nama saya Irwan Rosadi. Saya berasal dari Kecamatan Wangpone, Kabupaten Bone. Hobi saya yaitu nonton Instastory sampai habis. Perkenalkan, nama saya Arman Maulana Ramadan S, asal Bone. Hobi saya yaitu menyerah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muskamal Irba. Saya berasal dari Kecamatan Pondre yang bertepatan di Kabupaten Bone dan mempunyai hobi mencintai seseorang yang tidak mencintai saya. Perkenalkan, nama saya Kahar Kadrian. Saya berasal dari Tacipi yang bertepatan di Kabupaten Bone dan saya mempunyai hobi scroll TikTok. Perkenalkan, nama saya Sas Fahmi. Saya berasal dari Kecamatan Awampone yang bertepatan di Kabupaten Bone. Saya tidak mempunyai hobi, tetapi kebiasaan saya yaitu merenung dan meratapi masa depan saya. Ya baik, di sini kami akan menjelaskan tentang aliran-aliran pendidikan. Adapun materi yang pertama yaitu tentang pendidikan dalam perspektif empiris. Ya baik, di sini kami akan menjelaskan tentang aliran-aliran pendidikan. Adapun materi yang pertama yaitu tentang pendidikan dalam perspektif empiris. Perspektif empiris dalam pendidikan berpendapat bahwa pengetahuan dan keterampilan diperoleh melalui pengalaman. Pengalaman dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti melalui pengamatan, eksperimen, dan interaksi dengan orang lain. Pada perspektif ini, guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh pengalaman. Guru juga berperan sebagai pemberi bimbingan dan umpan balik kepada peserta didik. Adapun contohnya yaitu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan eksperimen untuk memahami konsep-konsep sains. Ya, itulah materi tentang perspektif empiris. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan materi yang kedua yaitu pendidikan dalam perspektif nativisme. Perspektif nativisme dalam pendidikan berpendapat bahwa pengetahuan dan keterampilan sudah ada sejak lahir. Pengetahuan dan keterampilan ini merupakan bahwa dari orang tua atau nenek moyang. Pada perspektif ini, guru berperan sebagai pembimbing yang membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Guru juga berperan sebagai memberi motivasi kepada peserta didik untuk mencapai potensi maksimalnya. Contohnya, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga yaitu tentang pendidikan dalam perspektif konvergensi. Perspektif konvergensi dalam pendidikan berpendapat bahwa pengetahuan dan keterampilan diperoleh melalui kombinasi antara pengalaman dan bawaan. Pada perspektif ini, guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh pengalaman dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Guru juga berperan sebagai pemberi bimbingan dan umpan balik kepada peserta didik. Contohnya, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan eksperimen untuk memahami konsep-konsep sains. Di sini saya akan menjelaskan materi keempat yaitu pendidikan dalam perspektif naturalisme. Perspektif naturalisme dalam pendidikan berpendapat bahwa pendidikan harus sesuai dengan alam atau kodrat manusia. Pendidikan harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensinya secara alami. Pada perspektif ini, guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan lingkungan yang kondusif bagi peserta didik untuk belajar. Guru juga berperan sebagai pemberi bimbingan dan umpan balik kepada peserta didik. Contoh, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bermain dan bereksplorasi.
Saya akan menjelaskan materi kelima yaitu pendidikan dalam perspektif progresivisme. Baik, saya akan menjelaskan materi kelima yaitu pendidikan dalam perspektif progresivisme. Perspektif progresivisme dalam pendidikan berpendapat bahwa pendidikan harus berpusat pada peserta didik. Pendidikan harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif belajar dan mengembangkan diri. Pada perspektif ini, guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar. Guru juga berperan sebagai pemberi bimbingan dan umpan balik kepada peserta didik. Contoh pendidikan dalam perspektif progresivisme ini yaitu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat dalam diskusi dan debat. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir yaitu aliran pendidikan dalam perspektif konstruktivisme. Konstruktivisme dalam pendidikan berpendapat bahwa pengetahuan dibangun oleh peserta didik sendiri. Peserta didik aktif membangun pengetahuannya melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Pada perspektif ini, atau pada pandangan ini, guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun pengetahuannya sendiri. Guru juga berperan sebagai pemberi bimbingan dan umpan balik kepada peserta didik. Adapun contohnya dari pandangan perspektif konstruktivisme adalah guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memecahkan masalah. Ya baik, itulah materi tentang aliran-aliran pendidikan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika materi yang kami sampaikan kurang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya dapat dilihat oleh mata orang-orang yang tepat. Tak perlu memadamkan cahaya orang lain untuk terlihat lebih bercahaya. Tak perlu memburukkan orang lain agar dirimu terlihat baik. Tetap tutup mata, tutup telinga, teruslah melangkah dan bersinarlah dengan cahaya kita sendiri. Manusia berisik, punya hati tapi tak hati-hati, beralaskan logika, sering merasa benar.